nggak mau didengar oleh anaknya. Sayangnya kalau itu tetap dipertahankan, ketika kita balik ke rumah sendiri, kita sendiri sebagai guru udah nggak ribetin ya nih bro, ribetin guru bro. Di posisi yang lain betul. Sudah ibu, yang sampingnya siswa menyebutkan, siswa mampu, siswa mengenal. Semuanya melibatkan siswa, itulah kegiatan pembelajaran. Artinya sangat minim guru berpindah. Semuanya memang dilimpahkan harus ke siswa. Nah, tugas guru hanya mengarahkan dan membimbing saja. Sudah benar seperti ini. Nah, buku paket tulis ini habis semuanya bu ya. Sekali lagi saya tanya, ini habis semua? Sekarang saya persoalkan yang ini bu. Tes tertulis. Saya nanya langsung ke kelompoknya bu ya. Tes tertulis itu kan saya kasih bentuknya dulu bu. Ada essay, ada multiple choice, ada BS. Itu yang dikatakan tes tertulis. Ibu mau ngasih yang mana? Choice. Kira-kira anak ibu udah pandai membaca semuanya atau belum? Enggak. Ngapain? Oh begitu, dibaca terus anak-anaknya menjawab. Itu masuk ke lisan bu? Masuk ke lisan. Masuk ke lisan. Ya? Oh enggak, kalau lisan itu begini bu, tes itu banyak. Contoh ya bu ya, saya kasih tes ya. Sekarang saya kasih tes. Ini warna apa? Itu udah berhasil pembelajaran saya. Itu tes. Itu lisan. Jadi perlu diambil nilai, nggak perlu juga nggak apa-apa. Ini warna apa? Nggak ada yang jawab. Saya harus ulang lagi mengatakan ini sampai dia ketika saya ini warna apa? Hitam. Itu tes. Beda-beda bu. Ada yang namanya tes, ada yang namanya evaluasi, ada yang namanya pengukuran. Itu beda-beda. Yang tadi saya lakukan namanya pengukuran. Bukan tes. Karena kalau tes ada nilainya, kalau pengukuran nggak perlu nilai. Namanya saya tanya ini apa? Laptop, jawabannya. Sudah selesai. Kalau memang tadi kalau dominannya bisa menjawab, berarti pembelajaran saya berhasil. Contoh, 2 tambah 3 berapa nak? 5 jawabannya. Berarti kalau untuk penjumlahan sederhana seperti itu, saya nggak perlu lagi tanya di soal. Itu sudah saya anggap berhasil, karena saya kan bisa melakukan sebuah pengamatan. Ternyata yang jawabnya lebih banyak ketimbang yang diam. Itu sudah sebuah pengukuran. Nah, kalau sebuah evaluasi apa? Sebuah tes apa? Sebuah pengukuran apa? Harus bisa dipilah-pilah. Nah, kalau tes tertulis, tadi kan sudah saya kasih bentuknya. Ada multiple choice, ada essay, ada uraian singkat, ada true flash atau benar salah, dan seterusnya. Ibu mau ngasih apa? Katanya multiple choice. Malah kalau saya ya lebih bagus tes lisan saja ketimbang dikasih alternatif. Contoh sepertinya begini bu ya. Ibu baca ya, saya kasih soal. Saya baca. Berikut ini adalah nama-nama benda-benda langit. A. Matahari. B. Batu. C. Karang. D. Ikan umpamanya. E. Telur ayam. Umpamanya seperti itu. Anak-anak milihnya yang mana? Mungkin jawaban yang A tadi karena kita membaca nggak ingat lagi dia itu adalah matahari. Harus ngulang lagi. Berikut ini adalah benda-benda langit. A. Matahari. B. Karang. Harus dibaca beberapa kali karena memang letaknya pada posisi yang pertama. Anak-anak kan menyimak. Nah, yang seperti itu bukan tes tulis, lisan. Lebih bagus nanya aja, matahari benda apa? Benda langit jawabannya. Kalau telur benda apa? Benda langit atau bukan? Bukan. Ya sudah, selesai. Nah, tidak semuanya tes itu perlu nilai. Tidak semua tes perlu nilai. Jadi jangan sampai dibayangkan mandungji perlu nilai, tidak. Iya, bagus lisan kan. Kalau menurut saya boleh tes tulis bu, tapi tesnya dalam bentuk gambar. Contoh ya bu ya, gambar matahari, terus gambar bulan, gambar mobil. Ayo nak, conteng yang tulisan yang benda-benda langit, kan tinggal diconteng saja. Itu masuk ke dalam LKS namanya. Tidak dalam bentuk tulisan, tapi maksud saya begini bu, makanya saya tanya bisa baca semua. Kalau bisa baca semua, tidak soal. Nah,
Kebetulan di daerah kita, termasuk seluruh Aceh Barat, belum ada jaminan mutlak untuk kelas 1 bisa membaca. Tapi kalau kita lihat selapus dari Jakarta dan dari mana-mana, nggak soal dia tulis, karena memang anak-anaknya bisa membaca. Nah kalau kita ngambil langsung kita pindahkan, sayang Bu ya, kalau diperiksa ditanya, hebat ya anak di sekolah ibu bisa membaca semua kelas 1-nya, padahal mungkin ya nggak bisa. Ini kan cerminan Bu ya, cerminan. Makanya saya tanya tadi, karena ini merupakan cerminan, langsung saya tanya, di tempat ibu anak-anaknya bisa baca, ternyata tidak, kan udah salah kan programnya. Nah, yang paling bagus untuk anak kelas 1 itu yang pertama tes pengamatan, petunjuk kerja, terus tes yang bentuknya seperti gambar-gambar, dibuat gambar-gambar. Nah, mungkin seperti itu polanya. Boleh Bu, tes tertulis, tapi sifatnya tidak seperti multiple choice atau uraian. Nanti dibuat gambar-gambar lah, disuruh conteng-conteng saja. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan, silakan. Atau bagi kelompoknya sendiri bagaimana Bu masalah penilaian? Itu kan masukan dari saya. Tes tertulisnya diganti dengan apa?